Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehat sehingga saat ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah baru. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat dan kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kultum dengan tema Allah selalu bersama kita. Masya Allah. Sebelum lanjut ke materi, aku mau nanya dulu nih, pernah gak sih kalian tuh ngerasa hidup kalian tuh sulit banget dibandingkan orang lain? Terus doa kalian tuh lama banget dikabulinnya? Pasti setiap orang pernah ngerasain gitu kan? Bahkan Nabi pun pernah merasakan hal seperti itu. Kita ingat lagi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dihianati oleh saudaranya sendiri. Beliau dimasukkan ke dalam sumur, beliau difitnah, beliau dijual sebagai budak, terus beliau dipenjara bertahun-tahun. Nah, kita kalau misalnya ada di posisi itu, kita pasti ngeluhkan kayak, kenapa sih hidup aku gini banget ya Allah gitu. Nah, tapi beliau ini gak pernah ngeluh sama sekali. Beliau tidak pernah berkata kalau misalnya kehidupannya kok begini gitu. Nah, tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tetap sabar, menjaga imannya, terus beliau tetap meyakini bahwa Allah selalu ada bersamanya. Terus apa yang terjadi? Dari seorang yang dimasukkan ke dalam sumur menjadi seorang pemimpin Mesir. Terus dari seorang yang dipenjara bertahun-tahun menjadi seorang yang sangat dihormati. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yattaqu wa yasbir fa Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi mereka yang berbuat baik. Nah, apa artinya? Tidak akan ada sabar yang tidak dibalas, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Selain sikap sabar itu, kita tuh harus mempunyai sikap sabar memaafkan. Emang pasti memaafkan seseorang itu sulit banget kan rasanya. Nah, tetapi sikap memaafkan itu sesuatu yang sangat mulia. Dengan memaafkan, hati kita tuh akan lebih tenang, hati kita akan lebih plong. Terus juga itu akan menyebabkan rukun dengan sesama. Tetapi memaafkannya juga harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan cuma memaafkan di depannya aja, tapi di belakangnya masih ngomongin. Wah, kayak gitu sih. Harus sama-sama kita berubah. Nah, habis selain memaafkan, kita tuh harus merasa gimana ya ngomongnya, kayak memposisikan diri sebagai orang yang dicaci maki itu. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau misalnya kita dihina, kita gak enakan. Kalau misalnya kita dihina terus, gak enakan ke hati kita. Nah, sebisa mungkin kita jangan sampai ngehina orang lain juga. Jadi kita harus ngerasain apa yang mereka rasain. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, aku bakal ngomong, tidak ada sabar yang tidak dibalas, tidak ada doa yang tidak akan dikabulkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.